Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas mengunjungi untuk kedua kalinya umat di kota Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di setiap tempat itu, mereka menguatkan hati umat dan menasihati mereka untuk bertekun dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan juga penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan para penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di wilayah Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman Allah di kota Perga, lalu pergi ke Atalia di pesisir laut. Dari situ mereka berlayar ke kota Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di Antiokhia, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Ternyata Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu,
dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ditanya, seseorang itu pantas disebut sebagai murid ketika dalam kondisi seperti apa atau situasi seperti apa dia bisa menyebut dirinya seorang murid.
Tentu situasi yang ada adalah dia ada yang mengajar, ada yang membimbing, dan ada yang mengarahkan. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah semua orang yang diajar dan dibimbing itu pantas disebut sebagai murid? Ataukah kalau ditanya lebih mudah, seorang guru itu lebih mudah mana? Mengakui seorang murid yang mau mendengarkan dia, atau murid yang hanya ikut saja? Disuruh ini gak dilakukan, disuruh itu gak dilakukan, ya pokoknya datang saja. Atau murid yang mau melakukan segala sesuatunya yang dikehendaki dan diperintahkan oleh gurunya. Tentu yang diharapkan oleh sang guru adalah murid yang mau mendengarkan dan melaksanakan setiap apa yang diperintahkan dan dikehendaki oleh gurunya. Dan itulah murid yang sejati. Kalau murid itu mengatakan dirinya murid tapi tidak pernah menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh gurunya, pertanyaannya, benarkah dia muridnya? Karena setiap murid pasti akan mendengarkan apa yang dikehendaki oleh gurunya. Menjadi pertanyaan sekarang dalam hidup ini, kita ini muridnya siapa? Anda dan saya ini muridnya siapa? Kita ini adalah murid-murid Kristus. Dan Tuhan sendiri mengatakan, benar, akulah guru dan Tuhanmu. Dia sendiri mengatakan itu kepada kita. Jadi kalau kita mengakui bahwa dia adalah guru dan Tuhan kita, benar apa yang kita lakukan ini. Tetapi pertanyaannya, benarkah kita ini murid Kristus yang sejati? Kenapa pertanyaan ini harus ditanyakan kepada kita? Karena seringkali kita justru tak mampu mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau itu yang terjadi, benarkah kita ini murid Kristus? Kalau kita tak mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, benarkah kita ini muridnya? Padahal dengan jelas tadi di dalam bacaan Injil dikatakan, hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain? Pertanyaan ini yang harus kita tanyakan dalam hidup kita. Kalau kita mau menyebut diri kita dan berani menyebut diri kita sebagai murid Tuhan dan ingin disebut sebagai muridnya, maka mari kita bertanya dalam diri kita, sudahkah aku mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Sudahkah aku menuruti apa yang dikatakannya? Sudahkah aku mau melaksanakan apa yang dimintanya? Permintaan Tuhan hari ini dengan jelas dikatakan kepada Anda dan saya untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi satu dengan yang lain? Kalau kita mau jujur dalam hidup kita, ternyata tidak mudah hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Antara orang tua dan anak seringkali juga terjadi permasalahan dalam hidupnya. Anak tidak cocok dengan orang tuanya, orang tua tidak cocok dengan anaknya, suami tidak cocok dengan istrinya, istri tidak cocok dengan suaminya, saudara tidak cocok dengan saudarinya, dengan saudaranya yang lain, teman
dengan teman yang lain berselisih paham. Hanya karena apa? Hanya karena ingin memuaskan egonya, hanya ingin dianggap lebih daripada yang lain. Kalau itu yang terjadi, pantaskah kita ini menyebut diri kita dan masih beranikah kita menyebut diri kita sebagai murid Kristus? Masih ada keberaniankah dalam hidup Anda dan saya menyebut diri kita sebagai murid Tuhan? Oleh karena itu mari kita belajar dari Tuhan sendiri. Tuhan tidak hanya meminta kita, tetapi Dia memberi contoh dan teladan bagi Anda dan saya. Pandanglah salib Tuhan. Dengan memandang salib Tuhan, kita bisa melihat bagaimana teladan yang Ia berikan kepada kita. Ia tidak hanya meminta kita, Ia tidak hanya memberi nasihat itu kepada kita, Ia tidak hanya memberi perintah baru itu kepada kita, tetapi Ialah yang pertama-tama melaksanakannya bagi kita. Ia adalah Allah mengambil rupa menjadi hamba, mau menderita sengsara bagi kita, dan pada akhirnya wafat di kayu salib, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Inilah wujud bagaimana Ia tidak hanya meminta kita, tetapi juga melaksanakannya sebagai wujud kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu ketika kita sulit untuk menjalankan perintah-Nya, mari kita pandang salib Tuhan. Mari kita lihat salib Tuhan, di mana Tuhan bergantung di atasnya. Melihat betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan senantiasa menyertai kita, dan Ialah yang menguatkan kita untuk menjalankan setiap perintah-Nya. Padahal Dia punya kuasa untuk menghukum setiap orang yang menghakimi Dia. Tetapi yang Ia wartakan adalah kasih. Yang Ia berikan adalah pengampunan. Maka mari bersama-sama kita belajar dari Tuhan. Sehingga dalam hidup ini yang kita bawa adalah kasih itu sendiri. Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Ketika kita sudah merasakan kasih itu, maka kita akan dimudahkan untuk membagikan kasih itu kepada semua orang. Ketika kita sudah membagikan kasih itu kepada semua orang, artinya kita mulai mendengarkan Tuhan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sehingga pada akhirnya kita pantas disebut sebagai murid Kristus karena telah melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dalam segala kelemahan dan kerapuan hidup kita, marilah kita terus berjuang untuk terus-menerus bersama dengan Tuhan. Berjuang dan berjuang membawa kasih dalam hidup ini kepada semua orang tanpa terkecuali, seperti yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya Anda dan saya pantas menyebut diri kita dan disebut sebagai murid Tuhan. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.